Aduh. Mana besok minggu tugas kur. Lagu kaya belum dapet. Mau tanya Mbak Elsa tapi orang teko-teko. Teleponnya lah. Kok nggak bisa? Sik. Tuh nggak diangkat lagi. Gimana ya? Sekali lagi lah pasti diangkat. Halo. Halo Mbak Elsa. Nah, Piye. Ada apa? lagi gimana ini kok belum datang? Katanya jam 7 janjiannya di angkringan, Mbak, untuk bahas lagu. Ya, bentar sik sik latihan kur lo ini. Bentar lagi meluncur ke sana. Oh, masih latihan kur. Oke. Mungkin ada yang mau dipesan dulu, Mbak. Aku pesan apa ya? Kamu di angkringan toh iki? Iya, di angkringan nih lagi jaga ya, Mbak. Teh hangat aja 1 sama kopinya 1 ya. Loh, kopi sama siapa lagi, Mbak, satu nih? Wes lah, nanti lek yo tahu sendiri kamu. Wes tak latihan kur sik. Siap, Mbak, ditunggu ya. Oke. Secepatnya, oke. Mari kita buat. Mas, Oh iya. Oh, beli apa, Dek? Mau apa, Dek? Ada nasi. Nasi. Berapa? 2. Oh, 2. Oke, 2. Langsung ya atau Oke, langsung. Berapa, Mas? 2 5.000. Oke, terima kasih ya. Oke. Lumayan dapat pembeli. Kok sepi ya ini? Oh ini loh. Mbak Elsa. Loh, halo. ada Mas Heru juga. Ya Allah. Iya toh. Monggo. Duduk, ini masih dibuatkan minumannya. Ditunggu dulu. Siap. Angkringanmu kok sepi men, Mon? Iya, Om. Ini dipangan dewe ngene ya. Tapi tadi ada pembeli dan Lah iya. puji Tuhan. Kok ya sepi? Larisnya ini berarti. Iya. Aku sama Mas Heru. Betul. Ayo Pon, udah pesenanku kok Ya ini belum masih jadi. dibuat dikit lagi. Oke. Tak tunggu. Iya, mau latihan dulu. Lancar. Lancar. Tugas kapan tuh? Tugasnya sih itu buat minggu depan. Lah tadi habis latihan kur langsung telepon. Permisi, ini pesanannya. Oh. Kopi sama teh hangat tadi ya, Mbak. Siap. Monggo. Makasih ya, Pon. Terima kasih, Mon ya. Siap. Gimana nih, gimana? Iya. Kok kelihatannya serius nih? Ya iya toh. Tadi katanya kamu bingung. Iya, bingung sekali. Nah, tadi itu telepon Pak Heru, dia bingung. Mbak Elsa, ini aku mau cari lagu buat tugas minggu ini gimana? Nggak tahu. Gitu. Ada lagu tuh kamu. Makanya tadi kan ketemu Ini lagu-lagu. sama Pak Heru di gereja pas latihan kok tak bawalah ke sini. Begitu ceritanya. Ya toh, Bon? Iya, betul. Tadi tuh miss call sampai 3 kali woy. Sampai Sajanya kok bingung banget kamu. Bener, ini lihat teksnya itu kok banyak pilihan lagunya ini. sampai bingung. Bingung mau pilih lagu yang mana. Nah, karena kan aku Mbak Alfon ini kan belum ahli tuh Pak Heru di bidang mencari-cari lagu. Nah, makanya ketemu Pak Heru pas banget. Nah, ini biar gimana sih caranya? Mencari lagu untuk misa. Nah, supaya kan kita bisa jelas, apalagi sobat sedudo yang ada di mana, Alfon? Ada di Seluruh penjuru dunia. Iya, biar juga ahli juga dapat ilmu nanti dari Pak Heru. Berbagi ilmu itu
banyak kok manfaat. Asik. Makanya tadi kok perasaanku gak enak ya. Mau pulang, padahal ini sudah jam 7:30. Waktunya untuk Bocil-bocil. tidurkan bocil-bocil ya. Wah. Sebenarnya ya sama, ini jamnya ya tidurkan bocil-bocil. Tapi Alfon, ayo Mbak, tak tunggu Mbak lah. Daripada nggak bisa tidur ini nanti saya. Wah, begitu. Ya wes, Aki, kamu butuh apa? Jadi kalau misalnya soal mencari lagu, ya nanti coba tak bantu untuk bagaimana sih caranya Iya. mencari lagu-lagu untuk perayaan Ekaristi ataupun perayaan liturgi lainnya. Oke, sip. siap, mantap. Terima kasih, Guru. Nah, karena kita ada di Sedudo Keren. Nah, sebelum Alfon tanya-tanya ini ya Pak Heru. Nah, apa tadi kan Alfon kan tanya-tanyanya mau seputar lagu liturgi Gereja Katolik. Nah, tapi sebenarnya tugas dari koordinator ini sebagai koordinator apa ini Pak Heru nih? Kalau di dalam DPP itu, Ya. saya selaku bagian sub seksi liturgi, bagian Subseksi koordinator liturgi. untuk paduan suara dan dirigen. Nah, itu tugasnya apa aja Pak kalau Nah. jadi koordinator paduan suara dan dirijen itu? Tugasnya sebenarnya nggak banyak kok. Gak banyak, tapi gampang. kayaknya kok dilihat itu Pak, wah. Ekspresi tidak meyakinkan gitu. Yang jelas satu membuat jadwal tahunan untuk petugas kur, baik iya. dari lingkungan, kelompok kategorial maupun dari sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Katolik. yang bawa Oh. yayasan Yohanes Yohanes Gabriel. Oke. Kemudian yang kedua, berhubung saya ini juga sebagai lelaki panggilan, Loh, Laki gimana ini ya? misalnya kalau ada yang butuh untuk didampingi untuk latihan kur, ya tinggal panggil saya. Oh, pendampingan. Mungkin hasil acara butuh, silakan panggil saya. Siap. Gitu. Nanti saya calling liturgi sana biar menghubungi Pak Heru supaya ada pendampingan di stasiun Leceret. Siap. Mas Adit calling Pak Asalkan Heru. konsumsinya Oh, lengkap lah ya. siap. Kemudian selanjutnya adalah yang melaksanakan program-program apa yang sudah saya susun, sudah tak susun. Salah satunya yang mengadakan pelatihan dirigen yang sudah berlangsung bulan Agustus kemarin. Kemudian juga sudah memberikan sosialisasi terkait bagaimana sih cara memilih lagu dalam perayaan Ekaristi apa yang mau dipakai dalam perayaan liturgi. Pasti kamu nggak datang ya? Iya, Makanya ini, dia wah, tidak tahu sekarang. budek ini kepala saya ini. Ikut ya pasti nggak tahu. Nah, iya. Padahal sudah ada programnya. Nah itu yang dilakukan sebagai seksi dari koordinator KOR dan DPR. Oh, banyak, ternyata banyak juga ya. Tak pikir cuma penjadwalan apa-apa, ternyata juga ada pendampingan loh, Mas Alfon. Padahal kemarin sudah didampingi, Iya. tapi kitanya yang Tidak tidak tahu. datang. Ketinggalan info nih. Kon, kopimu pahit men lagi. Bukan gula ora aku. Sudah tadi. Masa toh? Iya. Oh, white loh. Sepahit hidupmu ya. Aduh. Seperti aku tanpa dia gitu. Nes. Makanya kan kadang kalau paduan suara ada dirijen kan supaya hidupnya Berkesinambungan. Nanti kalau kor nggak ada dirijen, ya jalan sendiri tanpa arah loh. Nah, ya, iya. ya toh. Nah, terus gini, Pak Heru. Pak Heru kan tadi sebagai koordinator dari seksi paduan suara dan dirijen. Gitu. Nah, yang menentukan lagu-lagu yang dipakai itu apakah dari koordinator itu sendiri atau bagaimana? Sebenarnya kalau kan sudah diberi sosialisasi kepada lingkungan maupun kelompok kategorial, seharusnya yang menentukan ataupun mencari lagu-lagu untuk perayaan Ekaristi ya dari masing-masing lingkungan, dari kelompok gitu. kategorial tersebut. Bukan saya yang menentukan lagunya seperti ini, bukan. Jadi itu merupakan ya tugas dari masing-masing koordinator KOR dari setiap lingkungan maupun kelompok kategorial.
Aku kok agak teranu ya, aku jadi koordinator. Koordinator KOR. Koordinator KOR yang dari lingkungan. Oh, lingkungan Sudimoro maksudnya. Kalau mukul ada sendiri nanti Mas Adit. Tahu kan? Nah, Mas Adit yang itu tuh? Iya. Oh iya, yang itu tuh. Ya. Apa gitu. Jadi Apal. kan juga tambah ilmu tuh kita Mas Iya, Alfon. benar-benar. Ya, tak pikir kan sudah ditentukan, kita tinggal menjalankan. Ya. Oh enggak, karena kan sudah dapat sosialisasi, setidaknya bisa dilakukan secara mandiri. Supaya apa? Tidak tergantung pada seksi KOR maupun seksi dirinya gitu. Supaya lebih mandiri gitu aja. Oke. Jadi gini Om Heru. Berarti kalau kita bisa memilih lagu sendiri, berarti kita bebas dong memilih lagunya. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Nah, terus gimana? Jadi gini, untuk memilih lagu-lagu yang akan digunakan dalam liturgi atau nyanyian liturgi Ya. atau dalam perayaan Ekaristi khususnya, itu sudah ada aturannya, sudah ada pedomannya, dan itu sudah diatur di dalam. Kalau misalnya kita mau belajar tentang dokumen gereja, itu sudah diatur di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya yang bagian liturgi, yaitu Sacrosanctum Concilium atau disingkat SC. Nah, secara khusus lagi diatur lagi di dalam Musica Sacram. Jadi istilahnya musik yang kudus istilahnya. Jadi benar-benar tidak boleh sembarangan untuk menentukan sesuai dengan pilihan pribadi, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan Kemampuan. bukan kemampuan, tetapi sesuai dengan apa ya, wah ini lagunya enak, ini cocok Langsung. dinyanyikan ini, langsung tak pilih hai. Wah ini mengena di hati saya, oh nggak bisa. Biasanya Apalagi gini. melukai perasaan saya, oh nggak bisa. Kalau nggak seperti itu, menyentuh hati saya sampai yang terdalam sekali Oh. kan. Wah, Aku suka lagu ini, tak nyanyikan di gereja gitu. Oh, nggak boleh. Oh, gitu, nggak boleh. Ada pedomannya, sudah ada ketentuan yang mengatur hal itu. baru tahu saya Kak Elsa kalau diatur dengan pedoman-pedoman yang begitu banyaknya ya. Selama ini aja cuma lagu ini bagus ya, tapi kadang ya cuma langsung ya wes dipakai gitu aja, tapi nggak tahu kalau lebih dalamnya ada bukunya tadi. Saya cuma hafal singkatannya aja, SM sama ESC sama MS. MS apa? Musik. Musik ah? Musica Sacram. Oh, lupa toh. Musika Sacram. Iya. Oh, disingkatnya MS Kak Elsa. MS. Oh, iya, iya, iya. Kita lebih ingat depannya aja MS. Bukan yang MS yang itu ya bikin gelem ya. Bukan itu ya. Bukan. Jangan salah artikan pokoknya ya. Oke. Itu Iya, iya, iya. masalahnya itu salah satu ajaran dari gereja Katolik. Ya. Musikal. Oke. Bahasanya itu aduh. Nah, karena tadi kan sudah bilang bahwa itu ada pedomannya. Berarti itu nyanyian-nyanyian itu ada nyanyian apa tadi namanya? Apa musik apa? Lagu-lagu apa Pak tadi? Yang untuk khusus di perayaan Ekaristi di gereja namanya lagu apa? Nyanyian liturgi. Nyanyian liturgi. Ya. Nah, berarti semua kita harus pakai lagu-lagu liturgi, tidak boleh sembarangan gitu ya. Nggak boleh sesuai hati kita, sesuai Kemauan kita. kesenangan kita. Jadi tahu saya berarti tidak sembarang lagu ya yang bisa kita pilih. Betul Mon. Jadi gini, dalam musik liturgi maupun nyanyian liturgi, dan nanti Elsa juga perlu tahu juga bahwa ada fungsi dalam nyanyian liturgi itu sendiri. Apa itu fungsinya? Kurang lebih ada 3 fungsi utama dalam nyanyian liturgi itu. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk membantu umat atau orang berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama. Nah, berjumpa dengan Tuhan melalui doa, kemudian berjumpa dengan sesama karena perayaan liturgi itu adalah perayaan bersama-sama, bukan hanya perayaan individu. Perayaan komunal bersama dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua adalah merayakan misteri keselamatan dalam diri Yesus Kristus, yaitu misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu yang kita rayakan dalam perayaan liturgi, terlebih dalam perayaan Ekaristi. Dan yang ketiga adalah mengajak umat untuk terlibat dalam perayaan liturgi itu sendiri.
Dengan cara apa? Dengan menyanyikan nyanyian ataupun lagu-lagu liturgi di dalam Eucharistia. Jadi ada 3 fungsi utama itu tadi. Iya, iya. Jadi kenapa kok tidak boleh sembarangan? Ya fungsinya karena itu. Pantesan nggak boleh sembarangan pilih lagu, Pon. Karena lagu liturgis itu punya makna sendiri. Tadi kan Iya. kita biar umat yang hadir itu juga ikut tergabung dalam nyanyian itu juga di perayaan Ekaristi. Ya, dengan melalui 3 fungsi itu juga. 3 loh, Pon ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Pon. Gimana Kak? Ini tadi lu mbok subuhi minum tok itu. Oh, lapar ya pasti habis latihan gor. Oh, sebentar. Saya ambilkan. Iya. Kopi perih weteng. Oke. Saya ambilkan nih. Sambung ya ngomong. Mumpung ini mumpung ada sate bakso sama tahu ini. Ada apa tuh Pak Munu nih? Nih. Oh, iya. Monggo. Bisa dinikmati. Wah, masa dari tadi cuma minum Maaf ini Kak. Pon. Lah, iya. Saking asrik ngobrolnya ini loh. Jadinya lupa ini kalau ada cemal-cemil di sini yang perlu dimakan. Ya, monggo. Ya. Nih. Makanya kan harus ada prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang ini yang mau aku tanyakan. Kan tadi nggak boleh sembarangan toh, katanya dalam Betul. memilih lagu. Pasti ada prinsipnya atau dalam memilih lagu. Nah, bagaimana prinsip dalam memilih lagu ini supaya nggak menyalahi aturan, maksudnya gitu. Gimana Pak Heru? Nah, yang pertama itu karena kita punya puji syukur, punya Iya. bakti. Nah, pilihlah lagu-lagu yang ada di dalam puji syukur atau pada bakti atau kumpulan lagu yang sudah mendapatkan izin dari otoritas atau pimpinan gereja Katolik. Sudah ada izinnya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan tema bacaan kitab suci pada hari yang bersangkutan. Nah, mau tidak mau kan harus membaca kitab suci. Iya. Nah, kalau misalnya masih juga menemui jalan buntu, browsing di internet, cari saran lagu untuk perayaan Ekaristi tanggal sekian itu pasti ada. Iya, Tapi ada. jangan langsung ke sana loh. Gampang sekali lah. Jadi diusahakan untuk membaca kitab suci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pilih lagu-lagu yang akrab dengan umat, yang biasa dinyanyikan umat, supaya apa? Umat Nanti bisa ikut bisa nyanyi. bernyanyi. Oh, gitu. Betul. Terus yang keempat itu sebisa mungkin untuk tangga nadanya atau melodinya memiliki kesamaan. Misalnya kalau milih kelompok lagu Jawa, terus kuncinya yang minor ataupun mayor, dan sebagainya. Ataupun pakai pola biramanya yang 4/4 atau 2/4. Jadi supaya apa? Nanti kita nggak akan kesulitan untuk menyanyikan tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk nyanyi devosional, lagu-lagu devosional itu bisa dinyanyikan pada saat perayaan Ekaristi khusus. Contoh, kalau misalnya bulan Maria, bulan Oktober, itu bisa memilih lagu-lagu bulan yang terkait dengan Bunda Maria. Atau kalau terkait perayaan para kudus, nanti juga ada di puji syukur itu pilihan untuk orang kudus, nah itu ada sendiri. Hanya saja catatannya, ketika memilih lagu Maria jangan dinyanyikan waktu komuni. Nah, itu yang iya, karena ketika komuni kan yang misteri yang dirayakan itu adalah kesatuan antara umat dengan Kristus sendiri, sehingga hubungannya dengan itu dan Kristus. Lalu yang terakhir, jangan lupa ya, last but not least. Nah, pemain Inggris benar loh ya kan. Last but not least. Jadi terakhir tetapi juga tidak kalah pentingnya. Sebelum kita menyanyikan lagu-lagu itu, sebaiknya konsultasikan dulu kepada Romo supaya lihat Romo, dicek Romo apakah ini sesuai dengan bacaannya ataupun bisa dinyanyikan dalam perayaan Ekaristi tersebut. Ya, jadi ada 3. Kalau misalnya dirampung sebenarnya ada 3. 1, pilih lagu yang sesuai dengan bacaan kitab suci. Kemudian yang kedua, pilih lagu yang biasa dinyanyikan oleh umat atau akrab di telinga umat supaya umat bisa ikut bernyanyi. Dan yang ketiga, konsultasikan kalau merasa ragu ataupun pakai lagi pas ya, bisa konsultasikan dulu pada Romo. Itu cara amannya. Gimana saya tadi
sudah jelas soal cara memilih lagu untuk perayaan Eucharistia toh. Itu prinsip berarti. Oh, ini sudah Pak. Monggo monggo. Nggih. Ini kalau Sudah. jam Makasih Mbak. segini biasanya anakmu ngapain bos ini? Biasanya ini malah bangun. Bangun. Berbincang apa? Ya Nah. biasa, Oh. udah punya anak ya kayak gini. Sebagai orang tua Oh asik. Nah, Jadi belum waktunya gimana? kamu. Oh iya, saya masih adik-adik di sini. Jadi kan tadi saya mendengar-dengar oh, ya. dari situ Iya. dulu toh tadi cara nilai Iya. lagu gimana? Oh. Saya ada satu pertanyaan nih. Apa? Masih bingung saya. Jadi di dalam gereja itu kan ada lagu rohani dan lagu itu. Nah, perbedaannya itu bagaimana ya? Nah, di situ. Oh iya. Karena biasanya terus Iya. kok ada yang gereja-gereja sih pakai dan nggak tahu ini masuknya liturgi apa Rohani. Nah, Nah, gitu. kebanyakan kalau lagu rohani itu kan disebut sebagai lagu pop rohani. Tentu pasti ada perbedaannya. Ya, perbedaannya itu yang pertama terkait dengan izin resminya. Kalau lagu liturgi itu harus mendapatkan izin dari otoritas gereja atau pimpinan gereja Katolik. Oke. Kalau lihat di Puji Syukur ataupun di dalam buku-buku rohani yang pernah dibaca, itu yang ada namanya nihil postat. Itu artinya bahwa itu sudah sesuai dengan ajaran iman dari gereja Katolik. Ada yang tetap. Kemudian ada imprimatur. Nah, itu adalah yang memberikan izin pihak ordinaris wilayah atau pimpinan dari gereja Katolik sendiri. Kemudian, nah itu yang membedakan pertama itu. Kalau lagu pop rohani tidak ada izinnya. Jadi tidak perlu izin sampai harus dicek ini sesuai dengan ajaran gereja atau tidak. Oh, tidak perlu. Terus kemudian ini bisa dinyanyikan atau tidak perlu. Pokoknya dia bagus, ya nyanyi aja. Nah, enak, menyentuh di hati. Sekolah minggu ya. Sampai menangis mengharu biru lah itu kalau jenis lagu pop rohaninya. Kemudian yang kedua adalah syair atau kata-katanya. Di dalam lagu liturgi, syair atau kata-kata itu diambil dari kitab suci dan ajaran gereja. Oke, ada. Kemudian kalau lagu pop rohani itu ada juga yang memang diambil dari kitab suci, tetapi kebanyakan lebih ke pengalaman pribadi. Misalnya ketika ada pengalaman Masalah apa kayak gitu ya. masalah, Cerita kemudian, hidup. kemudian ada pernah mendapatkan mujizat apa ketika doa dikabulkan, nah kemudian ditulis dalam lagu. Nah itu apa yang kedua yang tadi perbedaannya adalah terkait dengan kata-kata syairnya bisa berasal dari pengalaman pribadi yang dirasakan. Yang pop rohani. Ya betul. Oke. Ini pun juga akan terkait dengan bahwa lagu liturgi itu kebenaran imannya lebih objektif karena berdasarkan dari kitab suci dan ajaran gereja. Sedangkan yang lagu pop rohani itu cenderungnya subjektif karena pengalaman orang per orang, ya, Pengalaman pribadi. dari orang-orang yang pernah mengalami mujizat dan lain sebagainya. Lalu tujuannya, kenapa ini diciptakan, kemudian kenapa ini diubah? Kalau musik ataupun lagu liturgi ya khusus dipakai dalam perayaan liturgi. Oke. Di luar itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau lagu pop rohani ada yang bisa dipakai dalam perayaan Eucharistia, tetapi harus dapat izin juga. Tetapi juga ada juga yang dipakai ketika misalnya dalam PDKK ataupun dalam saat ada seminar ataupun pokoknya di luar liturgi ya bisa dipakai dalam segala suasana. Oke, berarti maksudnya di luar perayaan Ekaristi. Ekaristi. Jadi dalam segala suasana itu bisa dipakai. Nah kemudian yang terakhir itu terkait dengan melodinya. Ya. Kalau dalam lagu liturgi itu melodi sesuai dengan syairnya. Iya. Kalau dalam pop rohani syair itu mengikuti melodinya. Cirinya seperti ini. Kalau melodi mengikuti syairnya, jadi musiknya, iringannya harus sesuai dengan kata-katanya. Ya. Kemudian kalau misalnya dalam pop rohani tadi, bahwasanya
syair mengabdi kepada melodi bisa dibuat jenis musik apa saja. Bebas kalau Ya, contoh misalnya pernah dengar lagunya Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, itu bisa dipakai melodinya, bisa dipakai dangdut, bisa dipakai rock, bisa dipakai pop, reggae juga bisa. Nah, itu yang dimaksud. Tapi dalam gereja kalau tidak boleh seperti itu, dalam itu nyanyi itu tidak boleh. Mau tak buat karena enak, tak buat reggae aja, misalnya wahai saudara dibuat deh, wah ding 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 kayak oh nggak boleh. apalagi lagunya burung pipis yang kecil ya nggak boleh ya berarti ya. Jadi itu. Nah, jadi izin, kemudian kata-katanya tadi, kemudian tujuan lagu itu diciptakan, lalu yang terakhir terkait dengan melodi atau iringannya atau aransemen. Oke, coba. Paham. Jelas. Baru jelas ini. Soalnya di belakang ada yang dengar kok gimana gitu. Tadi kan makanya bingung-bingung ini. Iya. Saya datangkan ini, nah supaya kita jelas. Tidak belas. Daripada nanti salah memilih lagu. Nah ya, makanya kan tadi kan juga bilang kan pemilihan lagu kan tidak sembarangan. Iya. Yang pertama baca kitab suci dulu biar tahu lagu mana yang harus dipilih. Nah, kayak gitu Pon. Nah, melihat perbedaan tadi kan Pak Heru antara lagu liturgi dan lagu rohani. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu sejauh mana sih sumbangan lagu-lagu liturgi dalam gereja Katolik? Kalau perannya Iya. lagu liturgi bagi gereja Katolik, ya, lagu liturgi bisa menjadi ungkapan doa. Ungkapan doa. Kalau Santo Agustinus mengatakan, kurang lebih mengatakan seperti ini, bernyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa dua kali. Iya, pernah Maka daripada tahu. itu, ketika kita bernyanyi, hendaknya kita juga sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Kita bernyanyi itu juga sama dengan berdoa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya peran lagu liturgi itu membantu umat untuk merenungkan misteri iman secara sadar dan aktif. Misteri iman apa yang kita rayakan? Oke. Jadi sangat membantu sekali. Nah, dari pilihan-pilihan lagu itu pun terhubung dengan kitab suci. Nah, kita terbantu untuk merenungkan misteri iman yang kita rayakan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah mempersatukan umat dalam mengatasi atau itu. Jadi ada unsur kesatuan dari satuan umat, mempersatukan umat. Nah yang terakhir adalah membuat suasana liturgi menjadi semakin hidup, semarak dan meriah. Oke. Tetapi catatannya adalah tidak boleh berlebihan. Maksudnya tidak boleh berlebihan? Ya misalnya menggunakan band, kemudian sampai jingkrak, lompat-lompat, nah itu tidak boleh. Maksudnya biar meriah, lalu ditambah dengan berbagai macam alat musik dan sebagainya tidak diperlukan, itu sebenarnya tidak diperkenankan. Tidak berlebihan itu tadi ya. Tidak berlebihan. Iya juga ya Pon ya, yang kita pelajari malam ini. Wow. Gak rugi kan saya mendatangkan Iya. mobil itu. Siap. Hei, halo, selamat malam. Ini Iya. ngobrol-ngobrol santai emang. Luar biasa memang anak muda sekarang luar Iya, toh. biasa. Sini. Romo. Ayo kumpul-kumpul. Aduh. Ada Romo ini loh. Jadi kan kita habis banyak dapat pengalaman ya Oh iya, dan cerita. tadi itu Tentang apa berkesan itu? sekali tentang itu. Lagu-lagu gereja, lagu-lagu liturgis gereja. Oh iya, menarik, Nah, ya. tadi itu banyak sudah dijelaskan itu cara pemilihannya, terus prinsip-prinsipnya dari fungsi-fungsi dari lagu-lagu liturgis itu sendiri. Ya Nopon? Perbedaan antara lagu rohani dan lagu liturgi Romo. Nah, Gitu. dan banyak dijelaskan. Ini mungkin Romo ada tanggapan ini tentang lagu liturgi gereja. Itu kan sudah dijelaskan oleh. Iya kan dari Mas Heru tadi. Ini kita ganti mendengarkan dari Romo. Ya tadi saya dari sana sudah menyimak sedikit ya. Kedengaran dari ya sana? dari sana sedikit saya simak. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Heru juga sudah
baik. Hanya memang yang lebih penting adalah bagaimana menentukan lagu-lagu liturgi itu. Kan ada pedoman yang harus dipakai dari pedoman umum dari musik liturgi gereja. Tetapi pedoman umum musik liturgi gereja itu juga diserahkan otoritasnya ke masing-masing keuskupan. Jadi tidak otomatis bahwa keuskupan harus taat pada keuskupan yang lain, tidak. Berarti beda-beda juga. Yang penting bahwa ada pedoman umum dari misalnya Romawi itu menjadi pedoman bersama. Tapi berkaitan dengan praktek langsung di daerah itu masing-masing keuskupan punya otoritas. Ini yang tadi kelihatannya belum disampaikan. Sehingga bisa saja untuk Keuskupan Agung Jakarta misalnya menentukan lagu ini boleh dipakai, tapi belum tentu di Keuskupan Surabaya boleh. Nah, ya. yang tidak kalah penting lagi, keuskupan pun juga tidak memberikan prinsip-prinsip yang detail, yang sampai rigid gitu enggak, tapi umum. Lalu di daerah-daerah tingkat paroki itu juga bisa saja menentukan yang berbeda juga, asal itu betul-betul sesuai dengan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi, bertentangan dengan kitab suci, bertentangan dengan iman dan sebagainya seperti itu. Jadi masih longgar, sebenarnya masih longgar. Maka seperti Keuskupan Surabaya pun juga tidak menentukan lagu pembukaan harus ini. Ya. Nah, ya kan? Ya. Lalu kemudian lagu persembahan harus ini juga enggak. Tapi bahwa ada prinsip umum. Ini yang tidak kalah penting, prinsip umum. Tetapi bahwa dalam praktis bisa juga diserahkan, kalau tidak ada dalam prinsip itu, pedoman itu bisa diserahkan kepada masing-masing daerah, asal juga memperhatikan kearifan, memperhatikan kebijaksanaan tanpa mengabaikan nilai iman. Ya. Lalu yang kedua, tentu saja berkaitan liturgi pun juga macam-macam. Liturgi yang secara umum untuk umat, tapi juga liturgi yang dikaitkan dengan kategorial. Misalnya, ini boleh dipakai untuk AMK, tapi nggak boleh untuk mewakili pada hari Minggu. Ya. Nah, boleh juga digunakan misalnya pas ada misa PDKK misalnya. Tapi ketika kelompok PDKK ini atau PDPKK sekarang namanya ya, itu tugas di liturgi hari Minggu, ya harus menggunakan prinsip hari Minggu. Saya kira itu aja. Lalu tadi beberapa yang bisa ditangkap supaya umat bisa menyanyi supaya tidak konser ya. Iya, Kalau tidak menyanyi sendiri. Ya, saya kira penting. Saya kira itu pada dasarnya semua sudah merangkum dengan Pak Malfon? Puji Tuhan, sedikit demi sedikit memahami tentang apa itu fungsi, perbedaan. ya. Jadi Pasti beda, lagu liturgi dengan rohani berbeda. Tidak bisa semua lagu rohani masuk dalam liturgi, nggak bisa. Tidak. Karena rohani itu tidak selalu menuntut prinsip-prinsip liturgis. Jadi memang kadang untuk senang-senang, untuk memuji, ya. Tapi tidak kaitan dengan soal doa, soal liturgi enggak. Jadi jangan sampai kita menggunakan sembarangan lagu rohani di dalam liturgi. Misalnya Tuhanlah gembalaku, kan aja tuh, Tuhan adalah gembalaku. Apakah itu bisa dipakai di liturgi? Belum tentu gitu. Oke? Saya kira itu. jangan salah pilih lagu. Siap. Wah, Sudah paham. paham. Sudah bisa milih lagu ya? Sudah. Oke. Wah, Tugasmu menanti loh ya. iya. Oh, Besok milih minggu lagu. ya. Ini mau tugas mau, jadi harus pilih lagu. Oke. Oke. Nah, sudah paham kan kita Pon? Nah, Sudah. jamnya sudah jam malam nih Romo. Iya, iya. Waktunya kembali pulang. Terima kasih loh Romo, tadi sudah mampir-mampir. Terima kasih juga Pak Heru. Terima kasih. Sudah mau diajak ke sini menjelaskan kepada Alfon dan saya. Nah, terima Kapan-kapan kasih. nanti bisa diundang lagi. Oke, Oke. Nah, dan untuk sobat Sedudo Keren di seluruh penjuru dunia, tetap saksikan Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekesi Romo ning Nganjuk. Ngobrol iman. Sedudo keren dong.